Kesultanan kami, silsilah saya ada di sini di Kesultanan, boleh dicek. Ini ada stempel tokoh adat, ketua adat. Kesel ya ngeliat gue. Yang melahirkan saya 3 orang anak, ya. Kesel ya ngeliat gue. Saya bilang sangat saya sayangkan, ya, dia mengaku seorang cucu sultan, tapi kok membuli saya di media sosial. Kesel ya ngeliat gue. Kamu adalah orang yang yang akan memperbaiki kiamat gitu ngomongnya. Oh gitu. Nyamang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang Oil alias Mamang Firdaus Oil. Inhere. Always inhere nyo. Yes. Yang kemarin rame nyo. Yang mana tentang tuh? ini loh, Kesultanan Bima asli. Maksudnya anggota Kesultanan Bima asli yang buka suara soal Firdaus ini gak terdaftar. Sudah kuduga nih, pasti Firdaus gak tinggal diam. Yes. Karena kalaupun dia berbohong udah kepalang malu, dia lawan terus. Ini udah disiapkan perlawanan dari Firdaus dan data-data bukti yang dia print sendiri gitu. Yang ono kan dari museum. Yes. Ya ini dia print sendiri yang menunjukkan bahwa nama Firdaus Oiwobo ini tercatat dalam Kesultanan Bima gitu. Yang dia print. Tapi sih dia bilang di printnya dikirim dari keluarganya yang di Bima gitu. Terus nanti ada juga anggota baru nih. Wow. Kan update terakhir nih hero baru tuh cuma sampai Gus Irfan Usi. Iya. Kali ini ada hero baru lagi yang katanya lebih canggih. Kalau nggak salah dia bilang bisa bangkitin orang. Aduh, ngeri lah ilmunya pokoknya mah. Tapi sebelum kita meluncur, Yes. 10.000 lagi nih Nyo. Iya, jangan lupa dipencet tombol subscribe. Iya, menuju 200k. Yes. Abis pencet tombol subrek ngapain? Jangan lupa juga dipencet loncengnya. Tombol subrek tuh kalau pencet bunyinya gimana sih? Keluk gitu. Keluk. Terus lonceng bunyinya gimana lonceng? Tring. gitu. Buat apa emang pencetin lonceng Nyo? Biar kalau kita upload video baru langsung nongol notifnya. Notifnya bunyinya gimana? Hai gitu. Wae, si Jonyo ya wae. Langsung meluncur kali ya Nyo, gak usah pakai lama. Yoyoy. Nih, difitnah bukan dari keturunan Sultan. Firdaus sikapi dengan sabar. Bukan sabar, mungkin dengan hati-hati nih, bahaya nih, kecelain nanti nih. Ini kita lihat kayak gimana cara menanggapi sebelum nanti ke pembuktiannya. Ciki people. Play. Fitnah terhadap diri saya, ya. Yang mengatakan bahwa saya bukan keturunan sultan. Dan banyak lagi pertanyaan yang menghinggapi diri saya. Memang gini, kalau kita lagi viral itu pasti orang yang apa sih? Yang ingin menjatuhkan kita pasti ada aja yang mau. Tapi nggak masalah. Itu bagian daripada ujian saya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengarungi hidup ini. Gitu. Makanya saya harus tetap menyikapinya dengan sabar. Mas, yang punya akun numpang trending.tv. Suara ketawanya dikecilin dong. Iya, pakai sound effect boleh. Pakai backsound boleh. Yes. Cuman tolong dikondisikan volumenya ya. Ini minta bakak gitu doang. Gue pengen denger ngomongan Firdaus. Iya, aku nggak denger dia ngomong apa. Sebenarnya bisa aja, cuman kayak ke distract sama suara ketawanya loh. Hey, numpang trending.tv, tolonglah editingannya dia dikondisikan lah ya. Sekarang kita meluncur Nyo ke pembuktian Firdaus keturunan Sultan. Cush. Nih Nyo. Yes. Ada Firdaus dengan nih Sandy Tumiwa kalau nggak salah nih ya. Yang menunjukkan bukti nggak tahu otentik apa enggak. Bukti bahwa Firdaus itu keturunan Sultan. Kita lihat gimana videonya. Ya Bima. Bu, yang tadi protes sama Kanda Firdaus, tanya aja langsung sama yang makan ya. Terus kita ngopi dulu yuk, biar cerah hari ini ya. Jadi ini nasab saya dari Kesultanan Bima, ya. Ini nasab saya langsung dari silsilah ya tokoh adat di Wawo sana. Ini nasab langsung. Ini cerita tentang silsilah kenapa saya bisa jadi anak cucunya Sultan Ismail Muhammad Shah. Jelas ditulis, ya. Tuh, ini oleh tokoh adat. Nah ini tulisannya jelas. Nah ini adalah silsilah kami di Kesultanan. Tuh, ini tokoh adat yang keluarkan. Bukannya saya. Di sini ada tulisan nenek saya, ada nama saya juga tertera di sini, gitu. Jadi biar puas, gitu loh. Maksud saya harusnya tanya ke saya, gitu. Ya, kalau kita bukan sultan ngapain juga nggak? Bener? Bener kita ngaku kakek kiai apa gitu. Iya
Artinya di sini ini adalah buku nasab ya. Nih, kesultanan kami, silsilah saya ada di sini di kesultanan, boleh dicek. Ini ada stempel tokoh adat, ketua adat. Nih, ketua adat, stempelnya ada lengkap. Ya, jadi bukan liar ini. Saya nggak mau jadi liar. Stempel tokoh adat. Otentik namanya. Otentik. Ya. Otentiknya jelas. Nah ini Bentar, Bu, yang tadi Nah, sekarang kita meluncur nih Nyo. Ini udah bereskan penjelasannya walaupun nggak jelas-jelas amat gitu kan. Tapi aku dapat nih video yang ngeliatin detail apa sih yang ditulis di kertas-kertas yang baru di print ini. Gitu. Meluncur Nyo. Cus. Nih, silsilah Sultan Daus. Ceki-ceki people. Play. Halo pemirsa, saya akan menjelaskan silsilah. Ini saya dikirimin sama saudara saya, silsilah. Ya, saudara saya yang ada di Bima. Nih, kepalaku harus miring nih ngeliatnya nih. Sama. Jadi ceritanya, ini silsilah dari kerajaan Indra Jamrut ya. Ntar pas editing Raja aku Bima yang pertama. ini Sampai bikin orang kerjaan aja, berikutnya, lalu berubah menjadi kesultanan. Ya, Sultan Abdul Kahir yang pertama ya. Lalu I Ambela yang kedua, Sultan yang kedua, Sultan Nuruddin yang ketiga, Sultan Jamaluddin Ali Shah. Ini kita beres Yang keempat, tengklengnya. semua pakai Ali Shah nih. Ya semua pakai Shah ya, semua Shah. Nah, Hasanuddin Muhammad Shah, semua pakai Muhammad Shah. Alauddin Muhammad Shah, ya. Kamalat Shah. Ini Kamalat Shah ini nenek kami yang dari wanita. Karena waktu itu kakek kami, kakek buyut kami lah semuanya. Sultan Abdul Halim Muhammad Shah masih kecil, makanya dijabat oleh nenek kami, Sultan Bima yang perempuan. Lalu kakek Abdul Hadim Muhammad Shah, ya. Lalu kakek Ismail Muhammad Shah. Nah, kakek Ismail Muhammad Shah ini akhirnya punya cerita, ya. Kenapa? Karena kakek sultan kami yang lain, ya, sultan kami yang lain itu tidak memakai gelar Muhammad Shah. Kenapa? Ada ceritanya. Ya, ada ceritanya di sini. Iya. Ya, menurut cerita Sultan Abdullah ini adalah anak dari istri keduanya Sultan Ismail Muhammad Shah. Dan yang terah aslinya Sultan Putra Mahkota ini sengaja dihilangkan karena ingin dibunuh oleh penjajah pada saat itu dan para pengkhianat istana. Menurut ceritanya ya, tapi saya nggak tahu. Lalu sampai ke Sultan Abdul Aziz, Sultan Ibrahim, sampai ke Sultan yang mulia Sultan Muhammad Salahuddin. Itu ya. Beliau ini masih keturunan kami, tapi kami sampai di Sultan Ismail Muhammad Shah ini stop generasi kami karena beliau terbunuh dan kakek kami ini akhirnya mengangkat Sultan Abdullah dari anak keduanya yang menjadi sultan ya. Sejarahnya ini semua ada. Nih cucu kandungnya dari Sultan Ismail Muhammad Shah. Anak kandungnya ya. Dari pernikahan putri dari Kesultanan Deli Serdang Meriah, WICO atau Maria dengan Sultan atau Nenek Maria dengan. Udah 2 menit 31 detik nih ya. Belum ada kata-kata Firdaus, tulisan Iya. Firdaus Oiwobo. Kenapa diunjukin dulu gitu di awal gitu. Nih nama saya nih. Nah, baru penjelasannya nih. Ini jangan sampai nih ya, Us. Nih ini ya. Terus nggak ada juga nama lu gitu. Terus namanya maksudnya nama dia diakuin cuma by verbal doang dari mulutnya gitu, Us. Ini udah 2 menit 31 detik nih, Us. Masih panjang video nih, masih panjang. Lanjut lagi. Lanjut. Sultan Ismail Muhammad Shah ini dikaruniai beberapa orang anak, yaitu Ompu Kako WICO, Hami Ompu Awe, Mene Wai Ibsya, Saadiah Ina Pero, dan lain-lain ya. Lalu anak pertama dari Ompu Kako ini melahirkan ini ya, melahirkan Balu sama Seo, Samina Inajena. Nah ini nenek saya, Viva Ina Sami, nih nenek saya nih. Oh dari. Jadi cucunya Sultan Ismail yang ketiga, nenek saya. Oke. Nih, cucu Sultan Ismail ya. Nah, ini sejarahnya. Jadi biar tahu. Lalu ya, nenek saya menikah, lahirlah ibu saya dengan kakak-kakaknya nih.
kakaknya adiknya. Ini almarhum Nurdin, nggak punya keturunan, udah meninggal. Ini mama saya, Hajah Sarinah, Dokter Anda Hajah Sarinah SPD. Ini mama saya lalu melahirkan saya. Ini melahirkan saya 3 orang anak. Oh ini nih. Oh nih, ada. Nih. Ada. Nih. Nah, ini juga ada cerita nih, istri kedua dari Sultan Ismail Muhammad. Lalu Oh Lisa doang. ya, nenek saya menikah, lahirlah ibu saya dengan saya, Hajah Sultan Ismail Muhammad Shah, melahirkan saya. Ini melahirkan saya 3 orang anak, ya. Nih, nah, ini juga ada cerita nih, istri kedua dari Sultan Ismail Muhammad Shah. Ya ada semua sejarah-sejarahnya. Tapi kita buka di sini aja lah. Saya nggak mau ke situ, nggak mau ceritakan tentang istri keduanya. Saya mau ceritakan terah saya. Terah saya tadi dari Nenek Viva. Ya, Nenek Viva ya, Nenek Viva, Wai Viva. Ini terah saya. Ya, ini, duh kecil banget tulisannya nih. Ya makanya. Nyerah aku Nah, ini juga. Sultan Ismail. Bentar. Nah, ini Sultan Ismail ya bin Abdul Hamid. Ini kakek buyut saya nih, Sultan Sultan Ismail bin Abdul Hamid ya. Iya, Karena iya. kakek kami ini Abdul Hamid Muhammad Shah. Iya. Nih. Ini punya istri Sultan Ismail. Istri pertamanya namanya ini nih. Nih yang kesini nih. Nenek Maria. Nenek Mariam. Ya, Encuhi Maria. Nah, Nenek Mariam ini anak pertamanya ini anak Sultan Ismail melahirkan nih yang tadi yang saya bilang tuh. Tuh. Kako Waiseo, Ompu apa segala ini. Nah, ini bukan saya ngomong. Iya. Itu dari lembaga adat. Bukan saya ngomong tuh. Dari lembaga adat. Ya. Kalau saya ngapain ngomong? Cuman kalau nasab saya diputuskan nggak boleh. Karena saya cucu kandungnya Sultan Ismail Muhammad Shah, nggak boleh. Nih dari Sultan Ismail. Sultan Ismail Muhammad Shah. Nih Sultan Ismail Muhammad Shah. Tuh. Ya. Kalau yang ini tuh langsung generasinya. Bukan kata saya ngapain ngaku-ngaku. Saya di Jakarta nggak tahu apa-apa, cuman karena keluarga saya meminta saya untuk menjelaskan nasab, ya harus saya jelaskan gitu. Ya, udah ya. Nah ini nenek saya nih, ada di sini nenek saya. Terserah Nih, aja. Nenek Gak kebaca, Viva, terserah. nih Nenek Viva nih. Tuh, ya putusnya sampai di Viva, nenek. Cucu kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah yang ketiga. Dari nenek Jadi mana? barang siapa yang ingin menghilangkan nasab saya, oh saya nggak bakal bisa diam. Tuh ya, dari Ompu Kako ya, anaknya dari Ompu Kako nih. Tuh lahirlah ini 7 orang anak. 7 apa 8 nih? 8. 4, 5, 8, 9 L 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ngitung lagi, 9, anjir. ya. Oke. Itu aja penjelasan dari saya ya. Tunggu dulu. Di situ kenapa stop sampai ke neneknya? Iya. Yes, itu bisa jadi pertanyaan. Jadi wajar kalau ngelihat dari silsilah Raja Bima nih ada tulisannya. Silsilah Raja Bima. Itu tidak ada nama Anda. Kalau yang tadi di penjelasan tertulisnya bukan di bagannya, ya memang ada. Cuma kan gak dikasih tahu detail penjelasannya bahwa ini apa gitu, sama tidak ada yang menyatakan bahwa masih sultan atau enggak gitu. Tolonglah Us. Pertama gini sarannya nih ya. Jangan saya Kalau gede begini pakai A1, kalau nggak 2 gitu. Nggak, jangan A4. Bukan apa-apa, udah mah kecil, fontnya di ngeprintnya kecil, pakai handphone, dilihat di TikTok, siwer mata gitu. Miring lah gitu. Jadi kalau dilihat di PC kado engleng gitu. Iya, tapi tenang, nanti kan karena di editing aku miringin set Ya. gitu dari pas playnya. Tolonglah Us ya, gitu ya. Nggak tahu Santai People puas nggak dengan penjelasan silsilah ini yang bertujuan untuk menguatkan argumen Daus bahwa Daus masih keturunan sultan gitu. Nggak tahu, nanti kita cek apakah ada respon dari Ibu Dewi yang kemarin gitu. Sekarang kita ke selanjutnya Nyo. Cus. Nah ini Daus menekankan lagi bahwa ini adalah bukti otentik ya. Tuh, ditambahin perlu dicatat, udah diakui majelisnya kalau Firdaus keturunan Rasul. Sultan apa Rasul? Cek People. Play. satu. Nih baru terbentuk.
ya Majelis Salatin Aziro Ajaro. Ini yang mencatat langsung keturunan Rasulullah. Ya, keturunan Rasulullah ya. Saya tidak mengaku keturunan Rasulullah loh. Ya, belum mengakui ya, tapi udah dicatat di sini. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya. Gitu ya. Biar nggak paten obor maksudnya. Iya. Dan juga Biar tidak paten obor. para teman-teman yang lain nonton, berarti kan tinggal cek tadi ahunya. Ya, tinggal cek Sama ahunya. datanya kan tinggal cek. Terus nanti siapa di sana yang bertanggung jawab. Ya. Jadi kan semua tuh ada otentiknya. Jadi tidak liar gitu loh. Makanya Iya. saya bilang sangat saya sayangkan ya, dia mengaku seorang cucu sultan tapi kok membuli saya di media sosial. Satu. Berarti Habib juga dong, Daus. Kan dia kemarin ngaku. Iya, gokil ternyata Daus keturunan Sultan dan Habib juga. Kemarin tuh ada tahu di komen di konten kita yang kemarin deh. Daus itu adalah 1 2 3 4 5 6 7 banyak banget pengacara dukun, terus penyanyi, gitu-gitu gitu. segala macam. Banyak banget. Berarti kita bisa bilang Daus ini multi talenta ya? Iya. Atau multi talentan gitu. Ini talenan kayaknya. Selanjutnya ada apa Nyo? Lanjut. Nah ini kelanjutannya Nyo. Firdaus menganggap bahwa ini udah bukan lagi masalah dukun ya. Ini masalah apa tadi nasab yang mau diputus, istilah masalah harga diri dia, Dihapuskan. pride dia, iya mau dihapuskan gitu. Dia tidak terima. Jadi bukan masalah dukun lagi. Ini personal dalam hatinya. Yes, gue bakal dapat exposure lebih lagi. Ada kelanjutan. Terima kasih Suara NTB. Gitu. Terima kasih Mbak Dewi gitu. Jagi people. Play. Sultanan gitu loh. Kan saya udah jelas-jelas cucunya sultan, ngapain ditanya lagi? Karena beredar di luar sana bahwa Bapak ini mengaku-ngaku dan ada yang tadi Bapak bilang dari Kesultanan Bima yang mengaku tidak mengenal Bapak. Bapak itu Saya siapa? juga nggak kenal dia. Gimana? Saya kenalnya artis. Emang dia siapa? Oke, karena itu makanya tolong diterangkan sebenar-benarnya dan sedetil-detilnya biar semua pemirsa seluruh Indonesia ini mengetahuinya gitu. Masalah isu yang beredar dari si Rahma ya, Rahma apa sih? Yang ngaku-ngaku cucunya sultan tuh tahu sultan mana? Iya, Sultan Salahuddin. Oh, Sultan Salahuddin. Ya mudah-mudahan bener ya ada cucunya ya. Takutnya dia ngaku-ngaku juga lagi. Dan saya tahu kan dia penjaga museum. Saya udah telepon saudara-saudara saya di sana. Wait. Dia bilang takutnya dia ngaku-ngaku juga. Lagi gitu. Oke. Ini. Bentuk kita ngeh ya. Ya. Nih. Ya mudah-mudahan bener ya ada cucunya ya. Takutnya dia ngaku-ngaku juga lagi. Kok kata juga ya, ngaku-ngaku juga lagi. Emang siapa yang ngaku-ngaku ya? Kok Siapa ada ngaku-ngaku juga ya gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut dong. Ngaku-ngaku juga. Dan saya tahu kan dia penjaga museum. Saya udah telepon saudara-saudara saya di sana. Dan menurut informasi dia hanya penjaga museum gitu, dan seorang dosen. Jadi kalau dia menjatuhkan harga diri saya akan jatuhkan juga harga diri dia. Gitu. Sebenarnya begini, saya sudah beberapa kali wanti-wanti dia. Ya, kalau memang dia mau mengenal saya dan tahu silsilah saya harusnya panggil dong. Bukan begitu, ada seorang sultan. Gitu loh. Jangan melihat dari Emang dia udah menunjukkan adab seorang sultan? Enggak. Oh, enggak. Lanjut lagi berarti Nyo. Lanjut. daripada berita yang sedang beredar, karena ini saya juga, walaupun saya generasi sultan, saya cicit kandungnya Sultan Ismail Muasa. Tapi ini kan bagi daripada pekerjaan saya. Jangan dia itu sebagai keluarga saya, katakanlah dia keluarga saya, ngaku dia keturunan sultan, dia ada artinya dia saudara saya ya. Harusnya dia pakai adab. Dia bicara sama kepala adat di sana, kan ada kepala adat di sana. Tolong panggil tuh si Firdaus, gitu kan? Panggil atau teleponlah Pak Firdaus itu. Dia keturunan dari mana sih? Jangan langsung, saya tidak mengenal dia. Saya ini cucunya sultan. Halo, hah? Itu Bima itu sultan semua itu keturunannya. Nanti diceritain satu persatu. Jadi jangan cerita mengklaim sepihak gitu ya. Artinya di sini sangat saya sayangkan gitu. Beliau attitude-nya nggak ada. Ngaku keturunan sultan tapi attitude-nya nggak ada. Sayangkan, udah sayangkan, lo ngomong sayangkan, Tapi bener nih sama komenannya, aku setuju. Sikatnya. Tanya adik Firdaus yang polos dan jujur. Iya, yang waktu dia in-frame di konten, katanya dia bilang semen jadi Grab gitu. Gojek. Iya, Gojek ojol gitu kan. Ya, undang aja, tanya adiknya. Bongkar semua silsilahnya, kelakuannya kalau perlu, karena kelihatan banget jujur dan dia tidak apa ya? Tidak gengsian gitu, nggak malu ya. Ya udah, gue cuma supir driver ojol ya, kenapa gitu. Malah Firdaus yang ngebully nih. Next ada apa Nyo? Next. Nih Nyo.
tambah lagi hero baru nih. Yes. Anjir kayak main Mobile Legend. ada caption sedikit, sikatnya. Wah, lebih kuat. Daus bertambah pasukan, lebih sakti, bisa hidupkan orang mati dan bisa apa? Ceki people. Mulai. Pengalaman daripada Awawan ya. Awawan ini adalah orang yang banyak berkiprah di dunia alternatif, di dunia supranatural, di dunia alternatif. Banyak juga orang yang akhirnya bisa sembuh karena pengobatannya tadi itu, pengobatan dari Awawan tadi. Sembuh. Jadi ada orang yang kena karena yang di atas. kanker, ada yang kena sakit gula, jantung dan lain-lain, termasuk santet. Dan akhirnya sekarang Awawan ini akan berbincang-bincang dengan saya. Tapi pindahin dulu bangkunya sini. Bangkunya pindahin sini, saya berdua sama Awawan bincang-bincang. Bangkunya itu geser. Op, bangkunya aja. Sini Awawan, bincang-bincang berdua dengan saya. Jadi kita mau bincang-bincang dulu nih sama Awawan nih. Karena besok insya Allah kita akan diwawancara oleh Trans TV. Ya, jadi bincang-bincang dulu. Jadi Tadi syuting di Trans TV dia, cuman pagi banget. Kalau enggak aku kesana mau minta foto. Mau Daus mau minta foto, Mau ngapain? mau ditunjukin nih kalau nggak pernah minum obat waktu kecil begini. Gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Awawan ini aslinya mana nih aslinya? Awawan. Aslinya Asiana mah Cirebon. Oh asli Cirebon. Orang Sunda. Oh kesepuhan. Banyak Cirebon. Oh di Cirebon, oh gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi Awawan ini pernah punya pengalaman ya. Pernah punya pengalaman, beliau sudah didatangi oleh orang yang di Arab Saudi, TKW Arab Saudi itu udah dianggap meninggal dari sana itu. Udah, ya bukan Arab Saudi, Iran ya. Jadi di Iran itu udah dianggap meninggal oleh dokter sana, oleh dokter Iran. Lalu dikirimlah ke Indonesia ini fotonya kan, fotonya udah disumpel pakai kapas segala kan hidungnya. Lalu mau dimakamkan mau dimasukin ke peti es. mau dimasukin ke peti es. Karena di rumah sakit. Pada saat itu di rumah sakit ya. Gimana ceritanya itu? Jadi ini ada orang yang datang, orang Cikampek ke saya. Ini saudara saya udah meninggal, tapi saya yakin syariatnya Awawan bisa menyembuhkan. Insya Allah saya lihat kan fotonya. Pas saya lihat itu lagi dibawa sama Karuhun. Oh, Sama leluhur. rohnya itu dibawa sama Karuhun, iya betul. Sama leluhur. Terus Tapi kan sukmanya kan banyak, itu ada 9, yang diambil ada 3. Cuma kan orang kalau diambil sama 3 juga, sukma hewani atau nabati juga darah akan berhenti kan. Tapi dengan izin Allah Rahman Allah, saya berdoa, pas berdoa Wasmar ngomong dalam hati saya, jam tungguan dilupa ngan asup-asupkan dola, ngan hapus alam kematian di alam Lauhul Mahfuz. Gitu. Apa artinya? Jang, nah itu tunggu 3 hari, masukin dulu, terus hapus alam kematian atau apa gitu bahasanya? Ya memang itu. Jadi kelihatan di alam Lauhul Mahfuz itu ada buku nasib namanya. oh buku nasib ya? Yang bercak-bercak kayak kayak kicak-kicak. Oh gitu ya? Nah dihapus sama syariatnya saya dengan Wasma dihapus, dibikin satu kontrak yang kayak inilah kayak bercanda lah. Pokoknya Anjir, bisa ngapus buku nasib gitu. Bisa ngapus takdir seseorang yang udah ditulis gitu. Udah. Lanjut lagi. Lanjut. Awan itu pada saat itu ngadain ritual atau apa? Enggak, begini aja saya mah. Enggak pakai ritual. Oh melihat fotonya aja ya? Gitu. Oh, lalu akhirnya mayatnya dibawa ke sini dong? Entar dulu, pas dimasukin semua kan sukmanya, buku nasibnya dihapus. Ya memang sih sebenarnya buku nasib dihapus itu bertentangan dengan takdir Allah ya. Tapi Allah memberikan satu keistimewaan pada saya ketika ketemu dengan Syekh Bukhari Jalani, para waliullah, saya ketemu dengan malaikat Sidratul Muntaha di alam surga, disebutnya alam Sidratul Muntaha yang ke-7. Nah di situ didoain terus diapain la ilaha illallah, saya pas masuk ke dalam diri nggak taunya dingin, enak nyaman. Kamu adalah orang yang yang akan memperbaiki kiamat gitu ngomongnya. Gitu. Kiamat siapa? Enggak, ini ceritanya pada saat dulu Awawan baru mendapatkan wangsit atau
saat sekarang mau mengobati Wangsit. itu. Oh, wangsit zaman dulu. Zaman dulu ngomongnya gitu. Oh, ngomongnya Ceritanya. awal ditunjuk untuk ya. Oh, Karena kiamat udah orang-orangnya, kamu bisa memperbaiki gitu. Lalu cerita Awawan menghidupkan kembali orang yang udah meninggal di Iran tuh gimana ceritanya? Nah, ceritanya udah gitu, udah saya doain buku nasibnya dihapus. Saya Pengalaman daripada Awawan ya. Lanjut yuk, seru nih, seru. Gila. Ini menarik sekali nih. Menarik sekali. Sekali apa 2 kali? 2 kali. Nih ada lanjutannya Nyo, sikat. Orang halu ketemu orang halu, ngaku bisa melihat ke alam lauhul mahfudz dan bisa menghidupkan orang mati. Diutus untuk memperbaiki hari kiamat. Ngaco katanya. Cegi. Play. Terus tapi kan sukmanya kan banyak, itu ada 9. Yang Oh, yang diambil ada tadi. 3. Cuma kan orang kalau diambil sama 3 juga, sukma hewani atau nabati juga darah akan berhenti kan. Tapi dengan izin Allah, rahmat Allah, saya berdoa. Pas berdoa, Wasmar ngomong dalam hati saya, jang tungguan di lupa ngan asup-asupkan dola, ngan hapus alam kematian di alam Lauhul Mahfudz. Ya, ngomong gitu ya. Ya memang itu. Jadi kelihatan di alam Lauhul Mahfudz itu ada buku nasib namanya. Oh, buku nasib ya? Yang bercak-bercak kayak kayak kicak-kicak. Oh, gitu ya. Nah, dihapus. Tapi tunggu tuh, aku salfok deh. Kenapa? Kan tadi dia siapa namanya? Awawan. Ya, dia ngomong pakai bahasa Sunda gitu kan. Si Firdausnya kayak iya, emang Iya, dia ngerti. kayak ngerti aja anjir, enggak usah anjir. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Hapus sama syariatnya saya dengan Wasmar dihapus, dibikin satu kontrak yang kayak inilah, kayak bercanda lah. Pokoknya Awan itu pada saat itu ngadain ritual atau apa? Enggak, begini aja saya mah. Enggak pakai ritual-ritual. Oh, melihat fotonya aja ya. Nah, gitu. Lalu akhirnya mayatnya dibawa ke sini dong. Entar dulu, pas dimasukin semua kan sukmanya, buku nasibnya dihapus. Ya memang sih sebenarnya buku nasib dihapus itu bertentangan dengan takdir Allah ya. Takdir Allah memberikan satu keistimewaan pada saya ketika ketemu dengan Syekh Buka dijalani para waliullah, saya ketemu dengan malaikat Sidratul Muntaha di alam surga, disebutnya alam Sidratul Muntaha yang ke-7. Nah, di situ didoain terus diapain la ilaha illallah, saya pas masuk ke dalam diri nggak taunya dingin, enak, nyaman. Kamu adalah orang yang yang akan memperbaiki kiamat gitu ngomongnya. Oh, gitu. Kiamat siapa? Enggak, ini ceritanya pada saat dulu Awawan baru mendapatkan wangsit atau saat sekarang mau mengobati Wangsit. itu? Oh, wangsit itu. zaman dulu. Zaman dulu ngomongnya gitu. Oh, ngomongnya ceritanya. Awawan ditunjuk untuk ya. Karena kiamat udah orang-orangnya, kamu bisa memperbaiki gitu. Lalu cerita Awawan menghidupkan kembali orang yang udah meninggal di Iran tuh gimana ceritanya? Nah, ceritanya udah gitu, udah saya doain buku nasibnya dihapus. Saya masukin sukmanya. Alhamdulillah. Ntar tunggu 3 hari, jangan masukin ke peti es. Mati dulu. Jangan. Nyawanya udah nggak ada tuh. Menurut keluarga nyawanya udah nggak ada, udah nggak ada napas. Udah nggak ada napas. Kata dokter udah. Udah dikasih kapas segala. Iya. Oh, udah dikasih kapas. Udah. Masya Allah. Badannya udah dingin biru. Iya, udah dingin, udah gimana? Matilah bahasanya. Mati ya. Nah, udah gitu Semar ngomong dalam hati, "Jang tungguan tilu poe, tunggu 3 hari," kayak gitu. Semar itu siapa? Ya yang saya ke alam arwah kan ya, dia yang membisikkan lah, yang yang membisikkan. membimbing dia itu gitu. Nah, udah gitu pas 2 hari nelpon ke Budi. Si orang meninggal itu. Budi sangkanya itu alam maraka apa namanya? Mas Budi. Iya. Dikira orang-orang. Kan dia. Nah, jadi gimana? Terus Tapi Nggak ada lanjutannya apa namanya? anjir. Penasaran tapi belum ada lanjutannya nih, nanti kita cari lagi siapa tahu bisa di next episode gitu kan. Cuman ini kalau memang benar sekelas Nabi coy, Iya. ditugaskan untuk memperbaiki kiamat. Gitu. Dan dia bisa menghapus buku nasib. Ngeri sih. Ngeri, semuanya dihapus. Jadi tidak ada takdir, tidak ada nasib, bisa ditulis ulang berarti. Anjir, sumpah bisa tulis ulang nasib dong. Awawan, kalau emang bener saya mau kenal Awawan. Biar kita nasibnya jadi orang kaya Ya. gitu. Tolonglah, ini Santuy People gimana atuh ini teh. Next ada apa Nyo? Next. Nextnya closingannya ada bonus buat Santuy People nih Nyo. Ceki-ceki People. Play. Kesel ya ngeliat gue? Kesel ya? Gak
kayaknya gue menjadi momok yang menyebalkan ya. Untung sadar dia ya. Untung sadar. Kenapa kita stop di sini? Yes. Nanti next episode kita mungkin akan bahas lagi yang Awawan di Trans TV sama siapa sih sebenarnya Awawan gitu. Bener enggak gitu? Karena tiba aja gitu kan kemarin gak ada hujan, terus tiba muncul dibawa sama Daus. Maksudnya kenapa nggak dari awal aja dia bawa gitu? Kenapa tiba muncul dan waktu menjelaskan kesaktiannya sebegitu saktinya gitu. Tadi juga aku sempat nyari dan dapat gitu video-video waktu Awawan ngemasukin roh-roh apa gitu ke mediator gitu, yang dimana mediator itu adalah orang Firdaus atau orang Awawan sendiri gitu, bukan orang asing yang ditembak gitu. Pengen tahu gitu. I don't know gitu. We never know. Segini dulu sebelum kita lanjut, takut kemalaman nanti tayangnya makin malam. Biar ngegantung, biar besok tetap balik lagi buat ngelihat siapa sebenarnya Awawan. Yes, saksikan di next episode gitu ya. Buat Daus gimana Santi People? Menurut kalian bukti yang diberikan Daus gitu kan, kalau kita komparasi nih ya, Mbak Ratna Dewi memberikan bukti yang berasal dari museum. Yes. Daus memberikan bukti yang katanya dikirim dari keluarganya di Bima Sanah dan dia print. Monggo ditimbang-timbang sendiri, sama kita mungkin sambil menunggu respon balik dari Mbak Ratna gitu kan. Kata dia kalau nggak salah kemarin tuh, kalau ini tetap kekeh kita akan proses hukum karena kelakuannya tuh bikin malu kesultanan gitu. Karena kan diduga dia bukan keturunan sultan dan dia mengaku-ngaku. Tapi kalau kita lihat tadi di bagan silsilah kesultanan Bima itu memang stop sampai di neneknya, tidak ada lanjutannya gitu. Entah belum diupdate gitu, atau memang ya udah diputus sampai di situ, ke bawahnya bukan. Maksudnya ada berapa garis, misalnya 7 turunan ya, itu turunan ke-7 sampai di neneknya. Daus keturunan ke-9 gitu berarti. Tapi tadi kalau misalnya belum diupdate bagannya itu, kan di situ ada tanggalnya tadi 2014 tahunnya. Di tanda tangannya. 2014. Iya 14. 14 udah gede, udah lahir, udah tua dong. gitu, sekarang aja udah tua gitu. Iya. Monggo lah kita berdiskusi yang di komen aja kali ya, bingung nih. Siapakah yang sebenarnya sultan palsu gitu anjay. Sama aku lagi nunggu dari siapa Ibu Dewi Ratna ya. Iya, nanti kita cari-cari. Menunggu dia mengeluarkan bener-bener surat yang di buktinya. Iya, bakal seru banget kalau misalnya itu dikeluarin dong. Iya, perlawanan apa lagi yang akan diberikan Firdaus Oiwobo? Iya. Oiwobo ini. Closing berarti ya. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang Oil. ciao dulu dan ciao.